Sopir odong-odong berinisial JL, 27 tahun, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Serang pada Rabu 27 Juli. Dalam insiden maut tersebut terungkap fakta baru di mana para penumpang odong-odong meminta perubahan rute sebelum akhirnya kereta api jurusan Merak Rangkas Bitung menabraknya. Diketahui odong-odong yang dikendarai JL tertabrak kereta api hingga menewaskan 9 orang penumpang. 9 korban meninggal, yakni diantaranya 3 anak-anak dan 6 orang dewasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang sopir odong-odong berinisial JL berusia 27 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Serang pada Rabu 27 Juli 2022. Sebelumnya odong-odong yang dikendarai oleh JL tertabrak kereta api jurusan Merak Rangkas Bitung hingga menewaskan 9 orang penumpangnya, diantaranya 3 orang penumpang anak-anak dan 6 orang lainnya penumpang dewasa. Dari hasil olah TKP serta pemeriksaan 4 orang saksi yang dilakukan, saksi dilakukan tersebut diantaranya memang ditemukan beberapa fakta yang menyebabkan terjadinya kecelakaan maut tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitohang mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka memang ditemukan sejumlah fakta-fakta diantaranya yakni kendaraan odong-odong tersebut memang telah dilakukan intervensi atau modifikasi rangka sebelumnya, dan diperoleh informasi sesuai identifikasi odong-odong tersebut memang merupakan kendaraan Isuzu Fatner tahun 2010 bernomor polisi B1156 WTK, jenis mobil penumpang yang memang seharusnya tidak untuk dimodifikasi. Dan barang tersebut dibelinya dari daerah Ciledug antara Juni sampai bulan Juli 2022 ini, yang dibeli dengan harga senilai 80 juta rupiah. Selain itu, pada saat berkendara, JL ini juga melakukan pemutaran musik anak-anak yang cukup keras sehingga pada saat melintas di rel kereta api dan juga diperingati oleh warga sekitar, JL mengaku tidak mendengar adanya peringatan tersebut karena kerasnya suara musik yang diputarnya saat berkendara tersebut. Selain itu, Sinto juga menuturkan bahwa memang diperoleh fakta-fakta lainnya, yakni pada saat berkendara juga penumpang memang sempat meminta untuk tidak melintasi TKP tersebut, namun memang permintaan dari para penumpang itu diabaikan oleh supir odong-odong tersebut sehingga supir odong-odong itu tetap berbelok ke arah petir dan menuju tempat lokasi kejadian. Lantaran memang pada saat itu di depan odong-odong tersebut juga adanya tur odong-odong lainnya yang juga ikut konvoy pada saat berkendara itu. Jadi pada saat kejadian memang terlihat adanya beriringan antara odong-odong yang satu dengan odong-odong yang lainnya. Hal ini juga Sinto mengatakan bahwa lagi-lagi supir odong-odong ini memang abai dan tidak menuruti permintaan dari penumpangnya untuk tidak melewati TKP tersebut. Selain itu, Sinto juga menjelaskan bahwa terhadap penumpangnya ini JL menarik harga sekali satu trip penumpang ini dengan harga sebesar 5.000 untuk yang duduk serta 3.000 rupiah untuk yang duduk di pangkuan orang tuanya. Dan dalam satu kali trip, sopir odong-odong ini dapat menghasilkan sebanyak 80.000 rupiah atau sampai 100.000 rupiah. Selain itu, JL juga dikedapati bahwa tidak memiliki SIM golongan A yang memang disesuaikan untuk kompetensinya seperti itu. Selain itu,
Dalam hal ini pihak kepolisian juga menuturkan bahwa JL akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak ia ditetapkan sebagai tersangka yakni pada Rabu 27 Juli 2020 sehingga hal itu juga akan diperpanjang untuk masa 2 kali 30 hari penahanan. Hal ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan juga pengumpulan berkas-berkas yang nantinya akan naik ke pengadilan. Selain itu, Sinto juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mengejar pembuat modifikasi dari odong-odong tersebut dan juga pemilik dari odong-odong tersebut atau bengkel geng modifikasi mobil menjadi odong-odong. Dalam hal ini pihaknya juga menuturkan bahwa JL diancam penjara selama 6 tahun dan denda 12 juta. Tersangka juga dikenakan pasal berlapis oleh pihak kepolisian yakni pasal 310 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang kelalaian berkendara yang mengakibatkan laka lantas hingga orang meninggal dunia dan luka-luka dengan pidana ancaman 6 tahun dan denda maksimal 12 juta. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Desi dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari KBP Sinto Silitonga, Kabid Polda Banten. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kami, Bapak Kasubdit, Laka, Direktorat Penegakan Hukum, Korlantas Polri, Kombespol Hotman Sirait, yang bersama dengan tim berada di tengah-tengah kita untuk melaksanakan asistensi atas peristiwa yang menyerap atensi publik pasca peristiwa laka odong-odong kemarin. Kemudian di depan kita juga ada Bapak Dirlantas Polda Banten yang memang sejak awal di TKP sudah menurunkan tim traffic accident pertama Herianto. Bapak Kapolda Banten Irjen Pol Profesor Dr. Rudi Herianto sejak awal berdoa buat korban semoga bisa diberikan kesembuhan dalam waktu yang dekat ke depan. Kemudian yang kedua, sejak peristiwa terjadi kemarin, Direktorat Lalu Lintas Polda Banten bahkan telah menurunkan tim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.